Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini bersama Pastor Dedi Musdala yang sedang bertugas di Paroki Kristus Imam Agung Abadi Sangala, Kevikepan Toraja, Keuskupan Agung Makassar. Selamat mendengarkan. Saudara-saudari terkasih, Sobat Insani yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita berjumpa lagi dalam program kita Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa Pekan Biasa kelima pada tanggal 9 Februari 2021. Marilah kita memulai renungan kita pada hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Kami mohon bukalah hati kami agar kami mampu untuk senantiasa mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudari terkasih, bacaan yang akan kita renungkan pada hari ini dari Penginjil Markus, pasal 7 ayat 1 sampai 13. Kita akan mendengarkan bersama-sama. Pada suatu hari, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi, seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan tanpa membasuh tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya dalam hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena itu, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepada Yesus, "Mengapa murid-murid-Mu tidak mematuhi adat istiadat nenek moyang kita? Mengapa mereka makan dengan tangan najis?" Jawab Yesus kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan Aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadat kepadaku, sebab ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayah dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayah dan ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Dengan demikian, sabda Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Dan banyak hal lain seperti itu yang mereka lakukan." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari Sobat Insani yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil yang kita dengarkan bersama-sama, Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang berpegang pada adat istiadat dan tradisi yang berkembang pada saat itu, dan mereka mengabaikan perintah-perintah Allah. Yesus berkata kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus dihukum mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapa atau ibunya, apa yang ada padaku
yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk kurban, yaitu persembahan kepada Allah. Maka kamu membiarkan dia untuk tidak lagi berbuat sesuatu pun bagi bapa atau ibunya. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan ini, dari penggalan perikop yang baru saja saya bacakan tadi, kita bisa melihat bahwa Yesus sungguh menekankan kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ketika mereka sungguh mengesampingkan perintah Allah dan mereka dapat memelihara adat istiadat mereka sendiri. Mereka mengesampingkan perintah Allah, mereka tidak mengindahkan perintah Allah, bahkan mereka mengutamakan adat istiadat mereka sendiri. Mereka melupakan perintah-perintah Allah yang seharusnya hal-hal tersebut menjadi sesuatu yang penting, bahkan yang utama sebagai pedoman mereka, sebagai pegangan mereka dalam menjalani kehidupan. Dari bacaan ini juga kita bisa belajar dalam kehidupan kita bahwa di sekitar kita tentu juga ada dan berkembang adat istiadat dan tradisi-tradisi di sekitar kita. Tentu hal-hal tersebut, adat istiadat dan tradisi-tradisi menjadi hal yang penting karena hal itu terkandung makna-makna dan nilai-nilai kehidupan yang penting untuk kita renungkan bersama-sama. Tetapi belajar dari bacaan Injil pada hari ini, saudara-saudari terkasih, kita diajak untuk mengutamakan perintah-perintah Allah di atas semuanya itu. Kita diajak untuk mengutamakan sabda-sabda Allah, menjadikan perintah Allah itu sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, marilah kita dari hari ke hari senantiasa selalu berpegang pada sabda-sabda Allah dan perintah Allah yang menjadi pedoman dan yang menuntun kehidupan kita menuju kepada Allah Bapa di surga. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan ini di mana kami boleh mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Bantulah kami agar kami selalu dari hari ke hari mengutamakan sabda-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pun selalu memancarkan kasih dan sukacita kepada sesama yang kami jumpai sehari-hari dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Dedi Musdala. Semoga Pastor bersama dengan rekan imam dan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.